Hello, good morning my students. How are you today? I hope all my students happy and healthy. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak dan Ibu harapkan anak-anak masing-masing berdoa di rumah ya nak ya, memohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari sepanjang hari ini dapat kita pahami dengan baik serta dapat mengerjakan tugas dengan benar, teliti, mandiri, serta tepat waktu. Pembelajaran hari ini masih tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 5 dan 6. Nah, KD-nya ada 4. KD yang pertama, KD 3.5, kita akan membuat kalimat tanya beserta jawabannya menggunakan 6 jenis kata tanya. Kemudian KD 3.4, kita akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa heroik setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian KD 3.7, kita akan membahas penguapan dan peristiwa dalam penguapan. Kemudian KD 3.4 kita akan membahas tentang makna dari sebuah lagu serta keberagaman sebuah agama dan bangsa. Untuk yang pertama, kita akan membahas KD 3.5. Mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Nah, anak-anak pasti sudah mengetahui apa itu teks narasi sejarah. Kemudian bagaimana cara menginformasikan kembali hal-hal yang penting dari teks narasi sejarah tersebut. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan teks narasi sejarah. Nah, ada 6 kata tanya ya nak ya, 5W1H. What, where, when, kemudian who, apalagi nak, how ya nak ya, apa, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan apalagi, dan di mana. Nah, setelah itu anak-anak bisa mempresentasikan informasi penting tersebut dari teks narasi sejarah tersebut. Nah, teks narasi sejarah bisa diambil dari peristiwa-peristiwa heroik ya nak ya, yang sudah terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, para pejuang itu dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Nah, semangat dan sukacita menyambut proklamasi sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian, nah, dengan sorak-sorak gembira, para bangsa Indonesia menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, ini ciptaan dari C. Simanjuntak ya nak ya. Anak-anak sudah pasti tahu bagaimana lagu Maju Tak Gentar ya. Boleh anak-anak sambil nyanyikan di rumah. Maju tak gentar. Nah, itu ya nak ya. Lanjutkan lagi. Kemudian adapun Maju Tak Gentar itu dinyanyikan dengan nada do sama dengan bass. Nah, kemudian selanjutnya sampai maksud dari lagu Maju Tak Gentar ini untuk membangkitkan semangat membela tanah air. Nah, lagu ini juga menggambarkan keberanian rakyat dengan dengan peralatan yang seadanya dalam melawan penjajah yang bersenjata lengkap. Nah, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujui. Kemudian Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris ya untuk kembali menjajah Indonesia. Nah, adapun perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Apakah perbedaannya? Kalau perjuangan fisik itu perjuangan yang dilakukan dengan kontak senjata atau pertempuran. Kalau perjuangan diplomasi ini perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan atau rapat ya, nah ya seperti itu. Kemudian perjuangan fisik. Nah, ini ada 5 jenisnya. Nah, perhatikan ya nak ya. Yang pertama ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, pada pagi hari tanggal 10 November 1945 ini suasana kota Surabaya tampak tegang
Bung Tomo melalui siaran radio menyuarakan kepada para pemuda Surabaya agar tetap semangat dan siap siaga. Nah, dalam pertempuran yang heroik ini, rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, ada pertempuran Palagan Ambarawa. Nah, ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, insiden ini bermula dari Sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Kemudian yang ketiga, ada Bandung Lautan Api. Nah, ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun, rakyat Bandung itu menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Kemudian selanjutnya pertempuran Medan Area. Nah, ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda itu menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nah, peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Kemudian tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX ya nak ya. Kemudian adapun perjuangan diplomasi. Nah, yang pertama perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati ini diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati. Adapun hasil perundingannya sebagai berikut. Kemudian perjanjian Redfield ini terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 ya. Adapun isi perjanjiannya yaitu sebagai berikut. Perjanjian Rum-Royen itu terjadi pada tanggal 17 April 1949. Adapun isi perjanjiannya sebagai berikut. Nah, itulah tadi dua perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi ya nak ya. Adapun jenis-jenisnya tadi sudah kita bahas. Kemudian setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan baik secara fisik maupun diplomasi, tiba waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Mari kita simak. Adapun peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, tindak lanjut perjanjian Rum-Royen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. Nah, ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Kemudian adapun hasil konferensi meja bundar sebagai berikut ya nak ya. Nah, inilah suasana konferensi meja bundar ya. Kemudian selain itu hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Nah, sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949 itu diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 itu diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Insinyur Soekarno. Ya, kemudian Dr. Muhammad Hatta itu dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, adapun pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda, wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Kemudian di Indonesia, proses penandatanganan di Indonesia pihak Belanda diwakili oleh Lovi dan wakil di Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono
Kubu Wono IX. Dengan diadakannya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Nah, hal ini perlu kita syukuri. Nah, anak-anak, pada saat pertempuran itu pasti ada perubahan suhu, baik suhu panas maupun suhu dingin. Nah, ternyata perubahan suhu tersebut mampu mempengaruhi perubahan wujud benda. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas bagaimana pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penguapan, ya nak ya, yaitu peristiwa perubahan wujud dari wujud cair menjadi wujud gas melalui adanya penyerapan kalor. Nah, peristiwa penguapan. Pernahkah anak-anak memasak air? Nah, air itu lama-lama ketika sudah masak itu akan mengalami penguapan. Seperti apa kejadiannya yang bisa kita lihat ketika kita mematikan kompor tersebut? Nah, tutup pancinya bisa kita lihat ada bulir-bulir air. Nah, itulah proses penguapan yang terjadi ketika air sudah mendidih. Kemudian selain itu ada lagi peristiwa penguapan, yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka. Nah, lama-lama akan habis. Kemudian minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka dalam waktu lama, kemudian akan berkurang isinya. Kemudian baju basah akan kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Nah, anak-anak bisa memperhatikan bagaimana proses pengamatan perubahan wujud benda. Adapun alat dan bahannya di sini sapu tangan, air dalam mangkok. Nah, cara kerjanya, siapkan alat dan bahan, kemudian celupkan sapu tangan ke dalam air. Jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Nah, amati sapu tangan tersebut setelah dijemur. Nah, adapun anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut ini, ya nak ya. Sambil anak-anak catat jawabannya. Nah, kemudian nanti akan Ibu berikan kunci jawabannya. Apakah anak-anak betul semua atau belum ya? Nah, di sini bisa anak-anak pauskan ya videonya. Ini adalah soalnya. Ini hanya latihan soal ya nak ya. Kemudian, nah ini jawabannya. Sapu tangan basah karena mengandung apa? Mengandung air. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Nah, uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan itu menjadi kering. Nah, percobaan ini membuktikan proses penguapan yang terjadi dari perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Kemudian, adapun makna dari perasaan syukur kita karena kita sudah melalui berbagai proses peristiwa sehingga kita menjadi negara kedaulatan yang utuh, kita patut mensyukuri. Nah, adapun makna kepahlawanan dari lagu syukur ya nak ya, lagu perjuangan. Nah, ini cuplikan syair dari lagu syukur. Nah, ini sambil dinyanyikan di rumah ya nak ya. Kemudian nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur. Nah, adapun nilai cinta tanah air, kemudian nilai rela berkorban. Nah, adapun hal yang harus kita semua lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air, yaitu dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan, taat terhadap peraturan ataupun perundangan yang
berlaku, menjaga dan memelihara fasilitas umum, tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, bersyukur itu sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Nah, nih ada cerita sedikit. Anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara itu saling bertemu dan berkenalan di Jakarta. Nah, mereka mengadakan konferensi. Nah, konferensi itu adalah rapat untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Nah, adapun hal-hal yang dilakukan berdasarkan atau tentang keragaman agama. Nah, seperti apa? Yaitu memperkukuh atau memperkuat iman dengan menjalankan ibadah yang dianut dengan sebaik-baiknya. Kemudian tetap percaya pada agama yang dianut, tidak mempermasalahkan agama teman-teman yang lain walaupun berbeda, tidak bertengkar hanya karena agama, kemudian memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan ibadah. Adapun hal-hal yang berdasarkan atau tentang keragaman budaya. Nah, belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah, kemudian berlatih menari, kemudian meminjamkan buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah manapun, kemudian mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman yang baru. Nah, demikian pembelajaran kita sepanjang hari ini. Nah, anak-anak dapat mengerjakan tugas seperti biasa di Google Form yang linknya akan Bapak dan Ibu kirimkan di WA Group. Nah, anak-anak harus belajar menjawab dengan mandiri ya nak ya. Jujur, karena yang dapat melihat anak-anak itu jujur atau tidak itu hanyalah Tuhan. Ayo mari kita tanamkan nilai-nilai yang sudah anak-anak terapkan sehingga anak-anak boleh memperoleh semakin banyak berkat, sehingga apa yang kita pelajari sepanjang hari ini dapat anak-anak terus aplikasikan sepanjang hidup. Setelah anak-anak berdoa, Bapak dan Ibu harapkan juga tutup dengan berdoa agar apa yang sudah kita pelajari dapat kita tanamkan terus dalam diri kita, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah ya, nah demikian pembelajaran kita. Tetap selalu semangat, jaga kesehatan dan selalu ceria. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah.